Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabri Kadir, NPM 1740302061, jurusan Teknik Elektro Universitas Borneo Tarakan. Judul tema: Rancang bangun alat sistem monitoring kondisi telur ayam menggunakan sensor warna berbasis Internet of Things. Latar belakang: perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini membuat masyarakat adanya kemudahan pada semua aspek kehidupan. Kemajuan teknologi membawa dampak yang sangat besar bagi kemajuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan lainnya. Adanya teknologi yang berkembang saat ini membuat manusia ingin melakukan sesuatu dengan mudah. Menurut Rahayu tahun 2003 bahwa kualitas telur itu ditentukan berdasarkan kualitas kuning telur. Jadi telur yang berkualitas memiliki kuning telur yang bulat dengan warna kuning yang cerah, tidak pucat atau kehitaman, tidak ada noda atau bercak darah, serta untuk konsumsi tidak berupa embrio atau janin. Dalam bidang peternakan, sebagai contoh kecil, ketika seorang peternak mendeteksi kondisi dari telur yang mereka peroleh masih dengan cara tradisional. Untuk mengetahui kondisi telur bagus atau busuknya, maka telur tersebut harus diperiksa satu persatu dengan teliti. Dengan menggunakan sensor warna TC230 yang kita dapat melihat kondisi bagus atau busuknya telur. Dengan adanya mikrokontroler dapat digunakan membuat alat otomatis yang dapat mempercepat manusia dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, mempengaruhi kualitas telur bagus atau busuknya. Dengan adanya rancang bangun alat kondisi telur ayam menggunakan sensor warna TCS230 berbasis IoT Internet of Things, sehingga penurunan kualitas telur dapat lebih efisien. Rumusan masalah: berdasarkan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah. Di dalam penelitian ini dapat dirumuskan bagaimana rancang bangun alat sistem monitoring kondisi telur ayam menggunakan sensor warna berbasis Internet of Things Android oleh peternak tanpa mengesampingkan aspek kenyamanan. Batasan masalah: berdasarkan rumus masalah tersebut, maka penulis memberikan batasan untuk penelitian dilakukan hanya membatasi permasalahan pada perancang bangun alat sistem monitoring kondisi telur ayam menggunakan sensor warna berbasis Internet of Things. Tujuan Tujuan dari penelitian yaitu menggunakan sensor warna TC230 dan mikrokontroler menggunakan sensor warna TC230 dan mikrokontroler Atmega 3 dapat mendeteksi bagus atau jeleknya kondisi telur. Manfaat penelitian: untuk memudahkan kondisi telur ayam berdasarkan kualitas secara otomatis sehingga dapat mengefisien waktu dan tetap memperoleh kondisi telur yang bagus. Mengetahui kehandalan kinerja rancang bangun alat sistem monitoring kondisi telur ayam menggunakan sensor warna berbasis Internet of Things Android menghasilkan kualitas serta kuantitas produk secara optimal. Kondisi telur ditentukan oleh akses pembacaan sensor warna. Tinjauan pustaka: prinsip kerja dari detektor telur busuk yaitu terdapat sebuah cahaya warna putih atau kuning yang memancarkan cahaya hingga tembus ke permukaan telur, sehingga pancar sinar yang menyelur ke telur. Kemudian sensor menangkap cahaya dipakai sensor warna. Sensor ini dipakai karena fokus deteksi warna tertuju pada satu arah atau satu titik, yaitu titik tengah. Jika telur yang dideteksi adalah telur bagus, maka cahaya dari LED akan bisa tembus permukaan telur di belakangnya, sehingga dapat mendeteksi warna cahaya pada telur. Namun jika telur busuk, maka cahaya tidak dapat tembus permukaan telur karena adanya penghalang di bagian tengah telur, entah itu karena busuk atau karena matang. Tinjauan pustaka: warna dapat mempengaruhi cahaya yang dipantulkan tampak secara langsung maupun tidak langsung. Tampak berwarna sebetulnya hanyalah penerima, penyerap, dan penerus warna cahaya yang ada dalam spektrum. Sedangkan pengaruh tampak tidak langsung yaitu mempengaruhi pencampuran warna pada cahaya dan bahan pewarna, pigmen atau cat, menunjukkan gejala yang berbeda. Meskipun begitu, kita tetap dapat memperkirakan atau hubungan yang terkait satu sama lain. Menurut James Clerk Maxwell, salinitas adalah mengandung protein tinggi. Putih telur juga mengandung nutrisi lain yang penting untuk kesehatan, seperti kalium, sodium, magnesium, dan kalsium. Meskipun begitu,
Dibandingkan dengan kuning telur, putih telur mengandung lemak dan kolesterol jenuh yang lebih sedikit, mengingat putih telur rendah lemak dan kolesterol, membuat jumlah kalori terkandung dalam satu butir telur jauh lebih rendah daripada telur utuh. Tinjauan pustaka mengurangi penyerapan senyawa yang disebut biotik yang ditemukan dalam berbagai jenis. Maka biotik adalah vitamin larutan dalam air yang peran penting dalam produksi energi, sedangkan putih telur mentah mengandung protein yang disebut amfidin, yaitu bisa mengikat biotin dan menghentikan agar tidak diserap dengan proses pemanasan. Amfidin akan hilang. Koagulasi dan kekuatan gel. Koagulasi oleh pemanasan terjadi akibat reaksi antara protein dan air yang diikuti dengan pengumpulan protein karena ikatan antara molekul putih telur yang akan terkoagulasi pada suhu 620 Celcius, sedangkan kuning telur terkoagulasi pada 650 Celcius. Putih telur terkoagulasi pada suhu yang lebih rendah, yaitu 550 Celcius. Setelah 10 menit pemanasan, kemampuan koagulasi ini memungkinkan telur untuk mengikat air dan mempertahankan kesan basah produk bakteri selama penyimpanan. Binarno dan Koswara tahun 2002. Dasar teori. Arduino merupakan sebuah board minimum sistem mikrokontroller yang bersifat open source. Di dalam rangkaian board Arduino terdapat mikrokontroler AVR seperti Atmega 328 yang merupakan produk dari Atmel. Arduino memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan board mikrokontroler yang lainnya. Selain bersifat open source, Arduino juga mempunyai bahasa pemrograman sendiri, yaitu bahasa C. Metode manual untuk mendeteksi kualitas telur memerlukan waktu yang cukup lama, karena mendeteksi telur ayam secara satu persatu serta akan berisiko telur akan pecah karena terlepas. Oleh karena itu, peneliti akan memberikan solusi bagaimana cara mendeteksi kualitas telur yang baik ataupun busuk, yaitu menggunakan sensor warna TCS230 yang dipantau melalui jarak jauh. Metodologi penelitian. Flowchart. Mulai. Inisialisasi pada penelitian membutuhkan nilai yang dilakukan saat deklarasi variabel atau objek untuk mendapatkan data dengan cara mengumpulkan buku-buku, majalah, artikel berkaitan dengan judul penelitian tersebut. Analisis kebutuhan pada tahap ini menganalisis kebutuhan dari sistem yang akan dibuat pada penelitian khusus. Kebutuhan data pada sistem pemantauan ini dibutuhkan masukan sebagai berikut. Sensor warna TCS230 merupakan sensor yang mengkonversi warna telur yang terdeteksi menampilkan data informasi yang terdeteksi. Selain itu, masukan data yang diberikan sensor warna TCS230 berperan sebagai pendeteksi warna-warna. Keluar dari berupa intensitas perubahan warna dan mampu mengetahui tingkat perubahan warna. Ini ada perancangan, ada pengujian, ada kondisi. Jika kondisinya buruk, dia akan inisialisasi, kemudian analisis kebutuhan, habis itu masuk di perancangan pengujian. Jika kondisinya baik, dia akan meneruskan hasil dan pemantauan. Bisa hasil pemantauan dia akan selesai. Metode penelitian. Perancangan sistem perangkat keras. Sensor warna TCS230 bertugas mendeteksi perubahan warna dan Arduino menerima data serta mampu mengirim informasi pesan kepada sensor akan membaca perubahan warna kondisi telur yang dapat dipantau melalui jarak jauh sebagai inputan ke dalam mikrokontroler yang akan diteruskan ke motor servo sebagai output, di mana input ini berupa membaca kondisi bagus atau busuk telur yang akan diteruskan ke Arduino untuk menentukan keputusan yang akan diteruskan ke motor servo. Penerima inputan untuk mengarahkan telur menuju tempat yang telah disediakan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Telur akan memasuki tahap seleksi. Pada tahap seleksi terbagi menjadi dua, yaitu kondisi bagus telur dan busuk telur, di mana tahap ini sensor warna berfungsi mengetahui kondisi bagus atau busuk telur, dan sensor warna TCS230 dapat mendeteksi perubahan warna telur bagus atau busuk. Apabila telur tidak masuk dalam kategori yang telah ditentukan, maka motor servo akan berputar dan mengarah ke telur tempat yang disediakan untuk telur busuk, dan apabila masuk dalam kategori yang telah ditentukan, maka telur akan masuk dalam kategori telur bagus. Ini gambar sistem perancangan perangkat kerasnya. Metode penelitian.
Perancangan sistem perangkat lunak. Perancangan lunak ini menggunakan dari sensor yang akan diprogram oleh Arduino dengan bahasa program C. Setelah itu akan memberikan informasi data yang mudah dibaca dan ditulis serta mudah diterjemahkan dengan aplikasi Blink. Format ini dipilih karena sangat mudah untuk diterapkan antara pengguna atau user. Dari sensor masuk ke Arduino, aplikasi Arduino. Aplikasi Arduino ini masuk dapat dipantau di aplikasi Blink. Perancangan lunak pada aplikasi Blink ini memantau keadaan melalui jarak jauh. Setelah itu sensor warna TC230 akan menerima data. Kemudian format data akan pemrograman Arduino agar nanti dapat diteruskan sensor dan dikontrol Blink. Dari Arduino ini pusat programnya. Kemudian masuk di sini sensor warna. Ke aplikasi Blink ini ada itu tipe sensor warna itu banyak di dalam sini. Metode penelitian pengujian. Setelah tahap perancangan sistem berhasil dilakukan, tahap selanjutnya adalah pengujian terhadap sistem tersebut. Dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah sistem beroperasi dengan baik dan juga data yang ditampilkan sesuai dengan pengukuran. Pengujian dilakukan secara keseluruhan pada perangkat keras dan juga perangkat lunak. Arduino berperan sebagai komponen node yang digunakan sebagai microcontroller serta terhubung dengan sensor untuk mengirim data. Kemudian data-data yang telah dikumpulkan sensor akan dikirimkan aplikasi Blink. Metode penelitian sensor warna TC-S230. Sensor warna digunakan untuk mengkonversi warna yang akan dideteksi. Dalam penelitian ini digunakan sensor warna TC-S230 yang sudah memiliki 7 buah kaki, yaitu PCC, GND, S0, S1, S2, S3, dan output. Sebelum sensor ini sudah dikalibrasi menggunakan alat pengukur yang sudah terstandarisasi dan juga dapat mengkonversi warna. Pada penelitian ini digunakan input analog pada sensor. Kalibrasi sensor dilakukan dengan cara menyambungkan pada power dan mendeteksi warna kepada sensor warna. Setelah itu keluaran sensor warna adalah pembacaan data lalu akan diubah menjadi data analog. Kemudian akan ada perhitungan untuk mendapatkan frekuensi yang nanti akan dimasuki ke dalam program komputasi sensor. Tahap terakhir adalah mencocokkan data yang dibaca sensor dengan alat yang telah terstandarisasi. Jika terdapat perbedaan maka dilakukan pengubahan pada nilai frekuensi sehingga pada akhirnya didapatkan sensor yang dapat bekerja dengan baik. Data yang diambil sesuai dengan standar pendeteksi warna yang dihasilkan. Pemantauan dan hasil pelaporan. Setelah sistem selesai dibuat, dilakukan pemantauan terhadap kinerja sistem dan pelaporan hasil dari pemantauan tersebut. Daftar pustaka. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.